Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan Nurdin. Dalam acara EduTalk, kita akan bincang-bincang seputar pendidikan. Khususnya spesial hari ini kita sudah berada di depan SMK Darut Tauhid Boarding School. Biasanya kita di indoor. Kali ini spesial kita akan di outdoor di depan SMK Darut Tauhid Boarding School. Bersama kita sudah hadir ada Ibu Vina Najma Amalia sebagai guru di SMK Darut Tauhid Boarding School ya, betul ya? Nah, kemudian di samping saya juga sudah ada Alicia Hussein ya, sebagai salah satu siswi kelas 11 di SMK ini. Nah, Sobat Villa sekalian, hari ini kita akan bincang-bincang seputar ANBK. Apa sih ANBK? Nah, mungkin beberapa Sobat sekalian sudah tahu ANBK, tapi mungkin beberapa yang lain belum tahu. Nah, biar lebih jelas lagi kita akan tanya sama Alicia sebagai siswi ini ya. Nah, yang Alicia ketahui ini tentang ANBK ini apa nih? Ya baik, jadi untuk menurut saya ANBK singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi itu merupakan salah satu penilaian dari kita sebagai siswa terhadap sekolah. Untuk penilaiannya sendiri diantaranya ada literasi, numerasi, dan angket. Untuk literasi merupakan beberapa tulisan yang kita isi, yaitu isinya ada bacaan dan isi-isi seputar bacaan. Untuk numerasi yaitu angka, dan untuk yang angket merupakan survei karakter siswa. Mungkin seperti itu. Oke, jadi memang lebih banyak pertanyaan atau tentang literasi ya isinya ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin biar lebih jelas nih ya, kita tanya Bu Vina. Tadi kan dari pengertian menurut Alicia ya. Nah, kalau menurut Bu Vina nih, seberapa penting sih ANBK ini dilaksanakan, Bu? Iya, sebelumnya izin menambahkan ya dari yang Alicia tadi sebutkan. Betul bahwa ANBK itu merupakan suatu penilaian ya, penilaian untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, baik dari jenjang menengah maupun jenjang yang mendasar gitu ya. Nah, seberapa penting? Tentu penting ya asesmen nasional ini untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di sekolah kita ini SMK Darut Tauhid ya. ANBK ini kan terdiri dari 3 instrumen, yaitu AKM yang terdiri dari soal-soal literasi, numerasi, lalu ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Nah, dari 3 instrumen ini harapannya hasilnya ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk sekolah, bahan perbaikan, sehingga proses belajar mengajar akan terus meningkat dan insya Allah akan berpengaruh juga gitu sama hasil belajar siswanya tersendiri, seperti itu. Oke, gimana Sobat Edu? Paham? Paham dong, kan bisa thinking. Lu jangan so iya deh, ya gue gampar lu mulut lu. Jadi Sobat Edu tadi mendapatkan gambaran bagaimana pentingnya ANBK dan apa itu ANBK. Nah, baik Sobat Edu sekalian, selanjutnya kita akan tanya sama Bu Vina nih. Kalau pengajaran ANBK sendiri di DTBS ini seperti apa nih, Bu? Iya, untuk pengajarannya di kelas itu sistemnya kita membahas soal-soal baik itu literasi maupun numerasi gitu ya. Untuk pengajaran di kelas ANBK ini khususnya AKM gitu ya, Asesmen Kompetensi Minimum, yang untuk menguji kemampuan literasi maupun numerasi kita membahas soal yang sudah disediakan oleh Kemendikbud gitu ya, ada di webnya Kemendikbud. Kita membahas literasi lalu bergantian dengan numerasi seperti itu, dan kita sistemnya sharing gitu ya, khususnya literasi. Kalau literasi itu kan siswa membaca suatu teks dan belum tentu yang kita dapatkan dari teks itu akan sama semua nih gitu satu ya. kelas gitu ya, bahkan guru juga bisa berbeda. Maka dari itu sistem pembelajarannya atau proses belajar mengajarnya yaitu kita sharing aja, bertukar pendapat gitu, nanti menyatukan suara seperti itu. Oke, ya itu jadi adalah salah satu gambaran bagaimana proses pengajaran ANBK di Darut Tauhid Boarding School ini. Nah, selanjutnya nih buat Alicia nih ya. Untuk Alicia nih, persiapan ANBK sendiri di SMK DTBS ini sudah sejauh mana sih? Seperti apa sih? Kalau untuk persiapannya kemarin alhamdulillah kan sudah ada simulasi. Dan tadi barusan ada gladi, tinggal pelaksanaan. Kalau untuk persiapan sendiri dari mata pelajaran yang kalian pelajari, salah satunya ada AKM, itu 2 minggu sekali. Namun karena AKM?
Iya, betul. Apa tuh AKM? AKM itu asesmen kompetensi minimum. Oke. Jadi karena kita ada penilaian juga akan ada ANBK, pihak sekolah mengajukan untuk ada seminggu sekali di setiap hari Sabtu dan sistemnya bergilir dari kelas A hingga B. Oke ya. Jadi itu merupakan gambaran dari Alicia ya, bagaimana di Darut Tauhid ini sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan NBK ya, nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 23 September. Nah, selanjutnya nih kita kembali ke Bu Vina ya. Nah, kalau menurut Bu Vina nih, materi apa sih yang paling mudah sampai yang paling sulit diajarkan kepada siswa? Ada nggak? Atau wah mudah semua kok? Sebetulnya ya ada yang sulit, ada juga yang mudah gitu ya di antara literasi maupun numerasi. Namun seringkali saya merasa butuh baca lebih banyak gitu ya, butuh referensi lebih banyak ketika di literasi. Karena di literasi ini kita betul-betul harus fokus gitu ya. Lalu apa yang kita tangkap belum tentu siswa juga tangkap hal yang sama seperti kita. Jadi maka dari itu seperti yang tadi saya sebutkan juga bahwa kita untuk literasi sistemnya adalah sharing, bertukar pendapat dan menyatukan suara. Sedangkan kalau numerasi kan mungkin sudah lebih jelas ya dari literasi, ada rumus dan lain sebagainya, jadi bisa lebih apa ya, maksudnya hasilnya lebih akurat lah seperti itu. Ya. Mungkin bisa dikasih contoh nih Bu Vina, satu soal mungkin, satu soal dari NBK, soalnya saya juga belum kebayang ya NBK ini seperti apa. Sobat Edu juga mungkin ada yang belum kebayang, soalnya kan menurut informasi beda dengan UN ya. Mungkin Bu Vina bisa kasih satu contoh soal literasi buat ANBK. Oke, mungkin untuk soal literasi itu mungkin kalau di UNBK ya, di UN ada suatu teksnya tidak terlalu panjang dan yang ditanyakan sudah ada nih langsung di teksnya ya. Yang ditanyakan kalimat utama atau kesimpulannya. Sedangkan kalau di ANBK ini informasinya tersirat, tidak gitu. Langsung ada di informasi itu. Jadi butuh pemahaman yang lebih, butuh konsentrasi gitu ya. Nah, makanya dari itu kesulitannya mungkin di sebelah situ. Itu yang menjadi sulit ya. Iya. Jadi bisa dibilang nih sobat Edu sekalian, ini bisa salah satu menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian yang pengen jadi detektif Conan. Wah, harus sering nonton Conan kayaknya ya, buat bisa menjawab soal-soal ANBK nih. Soalnya kayaknya banyak tersirat kan biasanya berbau dengan detektif gitu biasanya, walaupun gak selalu. Nah, selanjutnya nih kembali ke Alicia nih ya. Nah, yang Alicia sukai, paling minati dari materi ANBK itu apa? Mungkin kalau minati itu bingung ya, karena mungkin sedikit menjelaskan. Kalau untuk yang literasi itu mudahnya itu paling cuman ada di dalam teks. Dan untuk sulitnya itu karena banyak bacaan, banyak sekali. Dan untuk numerasi itu kesulitannya harus mencari rumus misalnya, karena kalau misalnya tidak ada rumus maka tidak ada jawaban. Mungkin seperti itu. Kalau yang paling disukai apa? Kalau paling disukai itu mungkin numerik ya, karena langsung. Namun kalau paling mudah itu mungkin literasi. Ya, beda ya. Kalau saya tidak suka itu numerik ya. Agak pusing kalau lihat angka-angka tuh ya. Itu ya. Jadi kalau Alicia sendiri, sobat Edu sekalian, lebih suka dengan numerik ya, hitung-hitungan. Karena lebih singkat. Lebih singkat, lebih jelas juga. Rumus selesai. Ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke Bu Vina nih. Nah, menurut Bu Vina nih, bagaimana respon siswa selama ini dalam mempersiapkan ANBK nih? Oke, untuk di kelas, alhamdulillah ya, siswi khususnya yang siswi di SMK Darut Tauhid ini antusias dia belajar untuk persiapan ANBK khususnya AKM. Jika waktunya sudah masuk pelajaran AKM atau ANBK ini, semua siswa sudah siap gitu ya, menyiapkan alat tulisnya ataupun sudah membuka file atau soal yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi alhamdulillah antusiasnya tinggi, semangatnya tinggi, dan mengikuti gladi pun dengan semangat seperti itu. Oke, jadi memang respon siswa positif ya dalam menyambut ANBK ini. Juga mungkin ini menjadi pengalaman baru juga buat siswa ya, karena sebelumnya kan diketahui bahwa pengerjaan soal itu hari Senin misalkan IPA gitu, besok bahasa Indonesia. Kalau ANBK ini enggak ya? Oh, enggak berikan batas waktu hari ini apa, besok apa, enggak ya? Diberi
waktu literasi dan numerasi. Oh, cuman itu. tidak bahasa Indonesia, Ya, IPA, tidak seperti tidak. itu. Nah, itu menjadi tantangan sendiri buat para siswa. Nah, kita kembali ke Alisa lagi nih. Menurut Alisa nih, yang paling berkesan saat mengerjakan soal-soal NBK. Walaupun menurut saya kayaknya ngerjain soal tuh tidak ada yang berkesan ya. Tantangan gitu. Tapi mungkin bagi para siswa saat ini itu menjadi tantangan sendiri. Nah, kalau menurut Alisa saat ngerjain NBK itu apa sih yang paling berkesan? Jadi kalau untuk di soal literasi itu biasanya kan ada salah satunya kita menulis, Ya. Menulis dan itu terbatas. Jadi kita tidak bisa sepuasnya dalam Ya. mengetik dan pendapat kita. Nah itu yang pertama agak kesel juga kan. Dan mungkin karena kita juga ingin cepat-cepat dan waktunya itu biasanya selalu tersisa banyak dan itu senang banget bisa Oh gitu. cepat-cepat keluar. Alhamdulillah ya. Jadi tadi Alisa agak kesel katanya kalau nggak bisa nulis banyak-banyak ya. Padahal pengen nulis banyak ya. Jadi kayak Twitter nih ya, terbatas ya. Nah, itu bikin Alisa kesel. Tapi di sisi lain juga Alisa merasa senang karena bisa lebih cepat pengerjaannya. Nah, itu ya. Jadi kesannya adalah ketika mengerjakan soal-soal literasi ya. Oke. Nah, selanjutnya nih buat Bu Vina nih. Harapan dari guru-guru di sini ya untuk ANBK ini kepada siswa seperti apa nih, Bu? Harapannya semoga ANBK nanti ya yang akan dilaksanakan 20 sampai 23 September berjalan dengan lancar. Siswa-siswi pun sudah menyiapkannya dengan baik gitu ya, karena kan sudah dipelajari juga di sekolah, diulang kembali gitu di asrama, dipelajari kembali sehingga nanti ketika ANBK berjalan gitu ya, berlangsung, maka sudah ada persiapan yang matang baik dari segi kemampuan ya, kompetensinya maupun dari peralatan ataupun sarana dari sekolahnya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya Alisa nih, mungkin Alisa bisa kasih beberapa tips buat teman-teman sekalian yang menonton Alisa di sini, gimana caranya biar para siswa itu bisa semangat dalam belajar. Ya, baik, mungkin bismillah yang pertama dan yang paling utama adalah luruskan niatnya. Karena jika niat kita salah, maka kedepannya akan salah. Lalu kita bersyukur nih, yang tadinya online sekarang sudah offline. Kalau misalnya sekarang masih online, mungkin AKM ini atau ANBK dilaksanakan secara online dan itu berjauhan dengan teman. Dan yang penting sih membanggakan orang tua Ya, dan betul. melihat hasil dari perjuangan kita setelahnya. Dan jangan lupa HHN, hadapi, hayati dan nikmati. Oke, itu Sohib Edu sekalian, Sobat Edu sekalian, pesan dari Alisa buat teman-teman sekalian yang menonton acara ini, gimana biar caranya semangat. Nah, yang paling utama adalah teman-teman belajar itu bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi ingat orang tua. Orang tua juga berperan penting dalam proses pembelajaran Sobat Edu sekalian. Dan juga tadi juga ada pesan dari Bu Vina bagaimana ANBK ini adalah salah satu upaya bagi siswa untuk bisa mendapatkan hasil terbaik di akhirnya, Bu ya. Nah, jadi ANBK ini positifnya kalau dari saya adalah bagaimana siswa itu bisa dilatih untuk banyak membaca, tapi juga bisa menumpahkan hasil bacanya. Nah ya, itu mungkin Sohib Edu sekalian, Sobat Edu sekalian untuk acara talk show kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kurangan. Saya Wahid Ihwan undur diri beserta Bu Vina dan juga Alisa. Mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.